Lutfi uh, Arya hadir. Riz Ahmad Raihan sudah hadir. Riz Nafira 10.1 sudah hadir. Dan Galih ya, Galih hadir. Denis hadir 10.3. Puji sudah hadir. Puji 10.3. Muhammad Muiz 10.3 sudah hadir. Vika Puspita 7T sudah hadir. Alia Tehdian Pak besok. Oh iya 10.3 besok ya, saya masuk jam pertama. Besok Vira Fatur sudah bergabung. Ritz ya besok. Oh tadi malam nggak live, ada kegiatan nggak live. Apa tuh? Assalamualaikum. Oh Atia ya, Nur Atia 3. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan membahas tentang materi tentang insan kamil. Akan membahas tentang sosok insan kamil, manusia yang sempurna. Arya 9D sudah hadir. Khairu alumni IP1. Khair ya. Mau keluar apa tuh? Aulia, waalaikumsalam. Aulia sudah hadir. Rohman sudah bergabung. Fajar 10.7 sudah hadir. Arya ya. Sabil sudah bergabung. Nabila sudah bergabung. Arya Kalupri ya, besok materi ya 10.3 besok saya masuk. Ultraman orang. Sekarang di rumah malam ini. Silakan dibagikan live-nya ya, tambah seru. Yulia 11.9 sudah hadir, alhamdulillah. Yunita ya, yang Yunita. IPA PS4 sudah hadir. Sahlil IPS 5. Farah 10.1. Wanda sudah bergabung. Farah 10.1. Abdurrahman 10.1. Azrak, udah ngasih apa tuh? Teh apa tuh? Putra sudah bergabung. Baby hadir Pak. Nurul, ya Nurul berbasi 5 sudah hadir. Arfa IPS 2.
Rapi hadir ya, Rapi ya, utama ya. Putri Ayu, Assalamualaikum, IPA 6. Dwi Rizkia, IPA 1. Ya Nurul, siapkan kultumnya hari itu ya, kultumnya. Kiro, Ali hadir. Agis ya, IPA sudah hadir. Putri 11 sudah hadir. Kemudian Rahman mengikuti live. Fasa 10-6 hadir. Sudah kultum. Miko hadir. Miko. Arya sudah hadir. Melati. Sekarang pukul 9 kurang 20 menit. 10 menit beranjak dari pukul 20.30. Rifandra ya sudah hadir. Ya, sekarang kita mulai. Kakak Pratama 11.3 ya. Arsa ya udah hadir. Ya malam hari ini kita akan membahas tentang sosok insan kamil. Ya Haikal sudah hadir. Ipin. Besok akan untuk kelas besok kelas IPA ya, IPS ya. Rivalsa IPS 1 ya, mau dikirim silakan dikirim. Bu Rosda belum turun, masih di 10.1. Besok materi tentang karakter orang-orang yang bertakwa. Amanda IPA 1 sudah hadir. B sudah bergabung. Apa itu B? Alia IPS 1 sudah hadir ya. Besok 10.3 besok di masjid kayaknya jam pertama ya. Di masjid kita sholat duha dulu, wudhu duha biar mudah menyerap materi. Asila 10.3 sudah hadir. Baik, kita akan mulai saja karena sekarang udah lebih dari jam 8:30. Biar kondisinya masih segar, jangan terlalu malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah sehat ya, hari ini pohon lagi sehat.
Waalaikumsalam. Para siswa kelas 10, 11, 12 SMA Negeri 4 Kabupaten Tangerang, juga anak sekalian dari Kemtes Mekorjana ya sudah hadir, beberapa yang sudah hadir, juga rekan-rekan sahabat yang telah bergabung. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak henti-hentinya Allah juga mencurahkan nikmat kepada kita sekalian, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan nikmat kesempatan, sehingga kita bisa hadir bersama-sama di agenda rutin kita, yaitu acara ngobrol bareng yang dilaksanakan setiap malam mulai 20.30 sampai dengan 21.30. Berharap ini menjadi ajang untuk silaturahim, menjalin ukhuwah Islamnya di antara kita sekalian. Dan ada beberapa alumni yang telah tarun. Ada beberapa alumni yang telah hadir bersama kita. Semoga sekalipun sudah lulus dari SMA 4, kita masih terjalin ukhuwah di antara kita sekalian. Terus yang kedua, obrolan kita ini, kita ngobrol, kita diskusi, kita tanya jawab tentang beberapa hal. Kita berharap ada manfaatnya, yakni dapat menambah ilmu kita, dapat menambah ilmu kita. Dengan memahami suatu ilmu, diharapkan ada memotivasi kita untuk melaksanakan amaliyah kita akan semakin membaik. Ilmu itu akan meningkatkan kualitas amal kita, sehingga kita kaji ilmu, kaji Islam untuk meningkatkan kualitas amaliyah kita. Dan baiklah, mungkin 15 menit ke depan kita akan coba kaji dulu tentang materi hari ini, yakni tentang sosok insan kamil. Insan artinya manusia, manusia, dan kamil artinya sempurna. Sosok manusia sempurna. Sekalipun untuk ukuran kita, kayaknya agak sulit, tapi untuk sebagai model, model insan kamil adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi untuk ukuran kita sepertinya agak sulit, tapi kita berupaya untuk meraih itu, kita mempelajarinya seperti apa sosok itu, dan sekemampuan kita untuk berupaya untuk menjadi sosok yang digambarkan insan kamil itu. Ada 3 hal yang merupakan sosok insan kamil. Jadi katakan sempurna sebagai manusia apabila memiliki 3 hal. Yang pertama adalah memiliki iman, memiliki akidah. Iman artinya punya keyakinan yang kuat tentang Allah dan juga tentang 5 perkara yang lainnya. Iman yang sempurna itu adalah dia mengimani 6 perkara seperti yang digambarkan dalam rukun Islam. Al-imanu an tu'mina billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Tapi dari ke-6 itu maka dasar utamanya adalah beriman kepada Allah. Kalau sudah beriman kepada Allah, maka pasti dia mengimani 5 perkara yang lainnya. Di dasarnya adalah kita harus beriman kepada Allah. Siapa Allah itu? Kita mengimani Allah sebagai Rabb, sebagai pencipta seluruh alam semesta.
pencipta langit bumi, termasuk kita. Kita adalah produknya Allah. Ya, Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita itu adalah produknya Allah. Kita adalah ciptaan Allah. Ya, bukan ciptaan-ciptaan yang lain, tapi Allah yang menciptakan kita. Termasuk juga menciptakan alam semesta ini, langit bumi ini adalah produknya Allah. Itu Allah yang menciptakan. Kemudian yang kedua, Allah pun sebagai pengatur. Ya, pengatur yang mengatur peredaran matahari, peredaran bumi, peredaran bulan, bintang-bintang, semua itu dalam kendali Allah. Hidup kita adalah dalam genggaman Allah. Kita tidak lepas dari genggaman Allah tadi. Maka kita harus mengamini yang namanya qadar Allah, takdir. Qadarullah itu berlaku bagi seluruh makhluk, termasuk kita dalam genggaman Allah. Tidak ada satupun yang bergerak, tidak ada satupun daun yang jatuh, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita yakin Allah sebagai pencipta, pengatur, juga memelihara alam semesta ini, memelihara alam semesta ini. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, kalau nggak dipelihara oleh Allah, akan terjadi kerusakan yang luar biasa. Makanya setelah Allah menciptakan dan mengaturnya, kemudian juga memeliharanya, ya, sehingga bumi langit ini akan berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Tidak ada kerusakan yang menghancurkan seluruh alam semesta. Ketika nanti ada takdirnya Allah, maka suatu waktu alam ini akan mengalami namanya hari kiamat. Ya, gitu. Jadi yakinlah Allah sebagai Rabb. Kedua, yakinlah Allah sebagai ilah. Apa itu ilah? Tuhan yang wajib disembah oleh seluruh umat manusia. Kita katakan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Tanamkan dalam diri kita, kita hanya menyembah kepada Allah. Ilah. Kemudian yang berikutnya, kita yakin Allah lah sebagai tempat meminta semua makhluk. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Katakan Muhammad, Allah itu adalah Maha Esa dan Allah adalah tempat bergantung semua makhluk. Hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Itu dasar yang pertama. Jadi kita harus punya iman yang kuat, iman yang kokoh. Jangan sampai bergeser sesenti pun. Tidak bergeser selangkah pun, tetap Allah Tuhan kita. Tidak bergeser yang kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Itu harus kuat. Dan kita pun yakin Allah yang menggenggam kita, Allah yang mengatur kita, makanya kepada Allah kita memohon segala sesuatu. Ya, itu pertama. Jadi insan kamil itu harus memiliki iman yang kokoh, iman yang kuat, iman yang tangguh, tidak bergeser sedikit pun. Ya, dan dijaga iman ini sampai kita wafat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ingatlah, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sosok insan yang kamil adalah memiliki ilmu. Ya, memiliki ilmu pengetahuan. Memiliki ilmu yang memadai, ilmu yang mumpuni. Kenapa kata Rasulullah itu dikatakan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa orang menghendaki kebahagiaan dunia harus memiliki ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan kalau orang juga pengen bahagia di akhirat itu harus memiliki ilmu. Wa man aradahuma
fa'alaihi bil ilmi. Dan kalaupun orang menginginkan kebahagiaan dua-duanya, bahagia dunia, bahagia akhirat, maka harus menguasai ilmu. Ya, maka dari itu kepada para siswa, ya, masa muda ini adalah masa untuk mencari ilmu. Kuasai ilmu sebanyak-banyaknya. Persaingan global itu sekarang ditentukan oleh penguasaan ilmu pengetahuan. Kuasai ilmu sains, ilmu sosial, ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu pertanian, ilmu pertambangan, ilmu kedokteran, termasuk yang utama adalah ilmu agama. Dahulukan ilmu agama, itu yang maha penting. Ketika kita tumbuh sebagai anak-anak, beranjak remaja, beranjak masa dewasa muda, sampai dewasa, maka ilmu yang wajib dikuasai adalah ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Kita harus kuasai, itu ilmu yang paling dasar, ya. Rasulullah berhasil menciptakan orang-orang terbaik di muka bumi karena apa? Dasarnya adalah dikenalkan ilmu Al-Quran. Kenapa Quran? Quran adalah sumber ilmu, sumber hukum, panduan hidup. Di sana sudah ada ilmunya sangat lengkap. Ada ilmu akidah, ada ilmu syariah, ada ilmu ibadah, ada ilmu muamalah, ada akhlak, ada konsep-konsep pendidikan, konsep ekonomi, konsep sosial, konsep negara, saintek, dan sebagainya ada di dalam Al-Quran. Maka dari itu mari kita, ya, sebagai dasar ilmu itu kita kuasai Al-Quran. Sibukkan memahami Al-Quran sebagai dasar ilmu itu. Kata Rasulullah dalam suatu hadis mengatakan, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Ya, maka dari itu mari kita di sela-sela waktu yang begitu panjang, kita banyak waktu yang tersisa, maka sibukkanlah kuasai ilmu Al-Quran. Nah, baru sebagai dasar ilmu Al-Quran, nanti baru mempelajari ilmu yang lain. Silahkan, ilmu pertanian, ilmu kedokteran, ilmu bisnis, ekonomi, sosial, politik. Tapi yang dasar adalah ilmu Al-Quran, nanti mendasari atau mendasari ilmu-ilmu yang lain. Jadi kalau dasarnya Al-Quran, maka insya Allah ilmu yang kita pelajari tidak akan melenceng, tapi tetap pada jalur yang lurus. Tapi kalau ilmu Qur'annya tidak dikuasai, maka bukan tidak mungkin ilmu yang kita pelajari itu malah akan terjadi penyimpangan. Ya, maka saya berharap cintailah Al-Quran, dekatlah Al-Quran. Kenapa? Quran adalah kalamullah. Siapa Allah? Adalah pencipta kita. Allah sumber kebenaran. Al-Quran pasti benar, tidak ada yang salah. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Al-Quran, la raiba, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan, jadi petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang sempurna itu dia punya ilmu, ya, punya ilmu dalam segala aspek. Kalau sekarang hidup di era digital, di era modern sekarang ini, atau di akhir zaman ini, kalau tidak menguasai ilmu, ya, tidak punya ilmu, maka akan tergilas oleh zaman, akan kalah bersaing, akan kalah bertanding. Ya, maka dari itu ayo kita kuasai ilmu pengetahuan. Ilmu awalnya adalah iman. Dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11, ya, Al-Mujadilah ayat 11, Allah katakan, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat.
Itu jelas ayat Al-Qur'annya. Allah akan mengangkat ya orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dalam beberapa derajat. Orang yang berilmu itu bagaikan ada di posisi di langit. Orang yang tidak berilmu ada posisi di bumi. Jadi sangat beda posisinya. Seorang alim itu di atas derajatnya. Nah, seorang yang awam belum tidak berupaya mencari ilmu, posisinya ada di bawah. Maka kuasai ilmu dengan dasarnya iman, ya. Jadi kata Allah, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Itu jauh di bawah orang-orang yang tidak beriman dan tidak berilmu, ya. Dengan ilmu kita akan menyempurnakan amal. Tapi kalau beramal juga tanpa ilmu, itu maka tertolak amalnya, ya. Nah, sekalian hadirin rahimakumullah, rekan-rekan sahabat. Jadi itulah karakter yang kedua. Jadi kita harus punya ilmu yang mumpuni, ilmu yang luas, wawasan yang luas. Jangan berpikir sempit. Ya, kalau berpikir sempit, hidup ini tidak, ruang geraknya akan sangat-sangat terbatas. Ada suatu masalah ditinjau dengan sudut ilmu yang luas, itu akan dihasilkan sebuah cara pandang yang benar. Baik, untuk berikutnya, bahwa karakter yang ketiga seorang manusia yang sempurna adalah dia memiliki amal, ya, punya amal. Artinya setelah dia beriman dengan hatinya, yakin adanya Allah, terus juga mengkaji ilmunya juga mumpuni, luas, maka buahnya adalah amal, ya. Dasarnya itu adalah iman, kemudian tiang-tiangnya adalah ilmu, maka puncaknya adalah amal. Jadi orang yang punya iman yang kuat, punya ilmu yang luas, idealnya dia punya amal yang maksimal. Dan nanti di hari kiamat Allah itu menilai amalnya, bukan menilai ilmunya. Allah tidak menilai landasan teorinya, tapi Allah akan menilai amalnya, sejauh mana amal yang dikerjakan ketika dia hidup. Coba lihat di rukun Islam itu amal semua, ya. Itu amal. Ketika di rukun Islam yang pertama, setelah kita bersyahadat, kedua harus sholat. Jadi orang yang punya imannya kuat, dengan pondasinya yang kokoh, itu dia harus sholat. Tiang-tiangnya kan sholat itu. Terus yang ketiga, dia harus berzakat. Untuk membersihkan jiwanya, membersihkan pikiran, juga membersihkan hartanya, harus berzakat. Itu amaliyah. Puasa itu pun amaliyah. Dia harus berpuasa, ya, sebagai junnah, sebagai benteng dari segala perbuatan yang buruk, menahan nafsunya, menahan perutnya, menahan mulutnya, menahan panca indera. Itu adalah praktek amaliyah, ya, bukan teori gitu. Terus yang kelima, setelah dia puncak dari amal seorang muslim adalah haji, ya. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah telah mewajibkan kepada manusia untuk berhaji ke Baitullah. Jadi kalau haji itu ada syarat istito'ah, ya. Ada syarat kemampuan, mampu tidak. Apa itu kemampuannya? Satu, mampu pesakna. Kedua, mampu fisikna. Tahu pesak, mampu biayanya. Ya, tahu fisik, badannya harus sehat. Badan sehat, kantongnya sehat. Ya, jadi uangnya memadai. Tapi kalau badan sehat, kemudian
tidak ada uang, no money, no money, ya nggak bisa juga. Atau sebaliknya badannya uangnya banyak tapi nggak sehat juga, itu tidak ada kewajiban untuk berhaji. Gitu. Jadi sekali lagi bahwa setelah kita beriman yang kokoh, kemudian kita berilmu yang mumpuni, ya, maka yang ketiga kita harus beramal, ya. Amal yang bagaimana? Ya amal yang soleh, ya, gitu. Dan kemudian kita lihat di dalam Al-Quran, ya, dalam Al-Quran itu surah Al-Baqarah ayat 25, surga itu diberikan kepada siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Itu banyak ayat di dalam Al-Quran bergandengan antara iman dan amal soleh. Ya, coba lihat ayatnya, Al-Baqarah 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat ana lahum jannatin tajri, sampai akhirnya. Wa basyiri, dan beri kabar gembiralah siapa? Orang yang gimana? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Analahum, bagi mereka jannah, surga, ya, gitu. Bagi dia orang-orang yang beriman beramal soleh adalah surga. Di surga itu diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi amal itu adalah buahnya iman, juga buahnya ilmu. Hadis lain Rasulullah katakan, ya, al ilmu bila amalin kasajarin bila thamarin. Jika ilmu tidak diamalkan, seperti pohon yang tidak berbuah. Jadi kalau kita berilmu kemudian juga tidak beramal, sama dengan pohon yang tumbuh tetapi tidak ada buahnya. Manfaat enggak kalau pohon tidak ada buahnya, ya? Ya pasti nggak ada manfaatnya. Jadi yang ketiga, setelah kita beriman terus berilmu, maka kita harus beramal soleh, ya, beramal yang soleh, beramal yang baik. Apa itu amal soleh itu? Apa definisi amal soleh? Ada dua hal definisi amal soleh itu, ya. Jadi amal dikatakan soleh, baik, dengan syarat dua hal. Yang pertama adalah niatnya beramal ikhlas semata-mata karena Allah. Jadi beramal semata-mata karena Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya karena Allah. Hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Jadi amal kita akan dikatakan benar kalau niatnya karena Allah. Harus ikhlas karena Allah. Tapi kalau karena yang lain, ada motivasi yang lain, maka amal itu tidak benar, ya, dan tidak diterima amalnya kalau dia beramal tanpa ikhlas karena Allah. La yaqbalullahu amalan illa amal khalisan, itu hadisnya. Allah tidak akan menerima suatu amal kecuali amal yang ikhlas. Jadi tanpa ikhlas maka amalnya mardudatun la tuqbalu, ditolak dan tidak akan diterima. Dikatakan soleh benar kalau satu adalah kita beramal semata-mata karena Allah. Kenapa sholat? Apa motivasi sholat? Karena Allah. Karena syukur kepada Allah, karena cinta kepada Allah. Kenapa berzakat? Karena Allah. Kenapa berpuasa? Ya karena Allah. Kenapa berhaji? Karena Allah. Kenapa? Karena Allah. Baru itu amal soleh, gitu. Terus yang kedua, amal dikatakan benar, soleh, dikerjakan dengan cara-cara sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada landasannya, ada contohnya. Siapa yang dicontoh? Adalah Rasulullah.
Jadi kalau amal tanpa ada contoh Rasulullah, maka amal itu bukan amal soleh lagi. Sholat harus mengikuti cara Rasulullah, dari mulai takbir sampai dengan salam itu harus mengikuti cara Rasulullah. Kata Rasulullah katakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku sholat, ya gitu. Jadi sholatlah kamu seperti engkau melihat aku sholat. Jadi sholatnya harus cara Rasul. Jadi kalau sholat menggunakan cara sendiri, itu bukan amal soleh lagi. Allah nggak terima. Ya. Sholat kita sesuai dengan Rasulullah. Puasa kita aturan sesuai dengan Rasulullah. Zakat kita harus kayak Rasulullah, ya. Terus kalau haji juga harus sesuai dengan cara-cara Rasulullah. Tidak boleh beribadah menurut cara sendiri, cara kemauan sendiri, ya nggak bisa. Itu bukan amal yang soleh, ya begitu. Jadi sekali lagi bahwa manusia yang sempurna itu adalah memiliki amal, ya, amal yang soleh. Satu, motivasi karena Allah, ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka disuruh kecuali beribadah dengan secara ikhlas. Dan yang kedua, kita laksanakan ibadah amal soleh itu karena ada contoh dari Rasulullah. Kalau amal tanpa contoh Rasulullah namanya bid'ah. Apa itu bid'ah? Mengada-ada dalam urusan ibadah, itu tertolak ibadahnya. Jadi kalau ibadah harus mengikuti cara-cara Rasulullah, maka itulah kita harus belajar ilmu hadis, ya, belajar Al-Quran, belajar hadis. Jangan sampai kita beramal tanpa ada dasar Rasulullah. Percuma kita beramal kalau tanpa ada dasar Rasulullah. Maka mari kita belajar terus sampai kita memahami Al-Quran, memahami hadis, karena semua adalah sumber hukum di situ. Ya, maka sempatkan di tengah-tengah kesibukan kita untuk terus belajar Islam dengan baik. Nah, kalau itu tercapai dalam hidup ini, satu, beriman, kedua, berilmu, ketiga, beramal soleh, beramal yang soleh, maka itulah sosok namanya insan kamil. Manusia sempurna itu butuh usaha, butuh perjuangan yang sangat keras, sangat. Tanpa ada usaha maka sosok insan kamil tidak akan kita raih, ya. Minimal mendekati. Walaupun tidak sempurna, ya kita berupaya keras. Itu barangkali kajian kita malam hari ini, ya. Sekarang kita buka forum tanya jawab, diskusi, ngobrol. Silakan sampaikan pertanyaannya. Tadi apa tuh? Cipai siapa itu? Pak, gimana kalau digibahi orang? Gimana nih gibahi orang? Apakah kita melawan? Kita jangan melawan, ya. Biarkan saja dia. Yang penting kita tidak berbuat sesuai apa yang dia gibahkan. Kalau dia menggibah, menggosip, ngomongin batur tentang diri kita, padahal kita tidak berbuat seperti itu, apa yang dia katakan, santai saja. Tidak usah direspon, ya, berlebihan. Ya, jangan kita emosional, biarkan saja kita dapat pahala dari dia. Ya, kebaikan dia mengalir ke kita, keburukan kita mengalir kepada dia. Untung nggak orang digibahin? Untung. Silakan saja dia menggibah. Yang penting kita tidak berbuat sesuai apa yang dikatakan orang itu. Jangan dilawan. Lawanlah orang yang membuat gibah dengan kebaikan. Ya kita paling hanya klarifikasi boleh, ya. Tapi jangan menyerang, jangan emosional, santai saja, ya. Kita klarifikasi, dan juga orang akan melihat kita yang sebenarnya apakah sesuai dengan apa yang digibahkan orang, tapi kan insya Allah kita tidak, ya gitu. IPA 4 sering gibah, jangan, ya gitu. Yang lain kalau gibah
tolong diberhentikan, jangan ikut-ikutan nambah malah. Terus tadi yang membuli ya, itu membuli. Hati-hati dengan membuli, tidak boleh. Kita harus hidup saling menghargai, menghormati sesama teman. Yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua. Dengan teman sekelas harus berbaik-baik. Jangan membuli, nggak ada manfaatnya. Ya kita harus berbaik, berkasih sayang dengan orang lain. Ya, tidak boleh membuli. Insya Allah orang-orang yang ibadahnya baik, ya ibadahnya disiplin baik, maka dia tidak akan melakukan pembulian, karena membuli hukumnya adalah haram. Tidak, kita harus saling menyayangi. Pak, kalau difitnah sama orang gimana Pak? Ya sama tadi yang digibah tadi. Ya, kalau kita difitnah, santai saja. Jangan dibalas, biarkan saja memfitnah. Yang penting kita tidak sesuai dengan apa yang dia fitnahkan. Ya, yang penting kita tidak sesuai apa yang dia fitnahkan, kita tetap lakukan kebaikan-kebaikan. Karena pada hakikatnya sebaik apapun diri kita, pasti ada yang tidak suka dengan diri kita. Ya, sebaik apapun diri kita, udah sekuat tenaga berbuat, tetap ada orang-orang yang tidak suka dengan diri kita. Ketika dia memfitnah kita, santai saja, jangan dibalas. Kalau dibalas ya sama saja kan, sama saja kita nggak waras, ya. Nggak sehat itunya, akhlaknya itu. Biarkan saja dia memfitnah. Yang penting kita nggak sesuai dengan apa yang dikatakan orang itu. Biarkan saja. Tadi kita bilang kalau orang difitnah, tadi kita dapat transfer kebaikan pahala dari dia, kita keburukan kita akan mengalir kepada kita. Ya. Dan fitnah adalah dalam Quran dikatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Kenapa lebih dari pembunuhan? Kalau dibunuh sakitnya sebentar. Kalau difitnah sakitnya seumur hidup. Memfitnah sama dengan pembunuhan karakter. Ya, tapi kita santai saja. Boleh kita dibilang tidak baik oleh orang, tapi yakinlah Allah Maha melihat diri kita. Tadi saya bilang sebaik apapun ada orang yang tidak suka, maka teruslah berbuat baik. Jangan gara-gara orang bicara tentang diri kita berhenti berbuat tidak, ya. Terus jalan lakukan. Yang penting baik benar kita lakukan saja. Pak, bagaimana kita menghadapi orang yang egois terhadap diri kita? Ya, hindari saja. Jangan bergaul dengan dia. Tapi kalau sudah berlebihan sampai masuk ke level sombong, kita boleh bersombong di situ. Ada hadisnya itu ya gitu. Jadi ada hadis yang kita boleh sombong kepada orang yang sombong untuk menurunkan kesombongan dia itu. Dia egois, mementingkan diri sendiri, dia merasa dirinya hebat, pintar. Sementara orang lain tuh tidak ada apa-apanya. Orang itu dianggap sepele. Saya yang paling baik, saya orang yang penting. Nah, itu. Hindari orang seperti itu. Gak usah bergaul orang itu. Paling kita hanya nasihati, nggak apa-apa. Ya, kalau nasihati bagus, boleh. Wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Gitu ya. Jadi orang-orang yang egois paling kita hanya nasihat saja. Nasihat. Tidak harus kita berlebihan. Ya, kalau bisa hindari. Kalau tetap pengen bergaul dengan orang itu karena satu komunitas, ya paling kita saling menasihati dalam kebaikan. Bagaimana menghadapi teman yang suka manfaatin kita kalau ditanggapin mulut capek? Artinya memperalat kita ya. Ya jangan mau diperalat.
kita kan tahu maksud orang itu. Ada orang menggunakan kita sebagai pelurunya, sementara dia akan meraih keuntungannya. Kita jangan seperti itu, kita harus cerdas. Jangan mau diperalat oleh orang lain, ya kita harus cerdas di situ. Kita tahu mana orang yang tulus atau orang yang menggunakan kita untuk kepentingan dirinya, kita tahu ya gitu. Maka kita harus cerdas menyikapi perbuatan orang lain. Kita harus cerdas, ini arahnya kemana ya gitu. Nyindir di sosmed selain dengan bersabar, biarin aja lah, nanti rame kalau ditanggapi ya. Kalau sindiran ditanggapi nanti tambah rame, akhirnya berantem kan, gitu gak bagus. Robiatul Adawiyah panali sahabilah hadir ya, hadir alhamdulillah. Pak Mogib lagi ya, coba dikirim. Sok dikirim apa tuh? Kirim nasi padang aja lah. Ya, kirim nasi padang ke rumah. Boleh. Pak, apa hukumnya percaya tarot? Tarot itu apa ya, tarot ya? Apa tarot itu? Coba diperjelas apa tarot. Pernah dengar apa tarot itu ya? Nara, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sampai jam berapa? Kita sampai jam 9:30. Kita akan akhiri pertemuan malam hari ini. Ya, jadi agenda ngobrol kita dari jam 20.30 sampai dengan 20.30. Mungkin sebentar lagi kita akan berakhir karena kita butuh waktu untuk istirahat. Oh, tarot itu meramal. Hati-hati dengan ramalan. Coba dibuka Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90. Ya, coba dibuka Al-Maidah ayat 90. Itu bisa terjawab pertanyaannya. Ya ayyuhalladzina amanu inamal khamru wal maisiru wal angsobu wal azlamu rizsum min amali syaiton fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, inamal khamru, sesungguhnya miras, minuman keras, wal maisir, judi, wal angsob, menyembah berhala atau memberhalakan makhluk, ajlam, meramal nasib, adalah rizsum, itu embahnya perbuatan dosa, induknya dosa. Fajtanibuhu, maka jauhlah oleh kamu, la'alakum tuflihun, agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Jawabannya, ramalan apapun bentuknya, hukumnya adalah haram. Tidak boleh percaya kepada ramalan, ya, termasuk ramalan bintang itu banyak ya. Ada orang yang bintangnya Taurus, apa Taurus? Orangnya tak bisa diurus, nah itu baru nyambung itu ya. Jadi tidak boleh percaya dengan ramalan bintang, keuangannya bagaimana, hari baiknya hari apa, warna bajunya warna apa, hari keberuntungannya apa. Kalau Anda percaya dengan itu hukumnya adalah haram. Itu termasuk syirik. Ya, syirik itu. Jangan sampai melakukan hal seperti itu. Ya, tarot berarti kalau gitu ramalan itu apa bentuknya adalah haram. Kenapa? Orang tidak tahu apa yang terjadi pada hari esok, tidak ada yang tahu. Itu masih gaib, yang tahu hanyalah Allah. Maka jangan sekali-kali kita meramal apapun. Kita serahkan kepada Allah saja. Kita tak usah meramal ini, nggak usah. Nggak ada manfaatnya. Bapak di surga boleh beristri 5, bukan 5 lagi. Setiap ahli surga yang laki-laki akan didalam 70 bidadari cantik-cantik. Bukan 5, 70 bidadari. Ya, itu. Bukan 5 lagi. Berapa? 70 bidadari. Ya, bukan 5 lagi. Kalau perempuan digambil oleh 70 bidadara yang ganteng-ganteng. Ya, jadi
wanita ahli surga didampingi oleh 70 bidadara. Kalau laki ahli surga didampingi oleh 70 bidadari, ya gitu. Tertarik nggak itu ya? Gitu. Cara mengusir jin, dekatlah dengan Allah, bacakan ayat Allah ya. Bisa ruqyah sendiri, bisa. Bacakan surah Al-Baqarah, satu surah berulang-ulang, itu bisa mengusir jin. Ya. Jadi kalau kita ingin terlepas dari gangguan jin, sering membaca surah Al-Baqarah, satu surah diulang-ulang setiap waktu. Pak, orang dulu sebelum, kan ada nabi-nabi sebelumnya, semua nabi rasul itu mengajarkan Islam, ya, mengajarkan tauhid. Dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Idris, terus Nabi Musa, Isa, Nabi Muhammad, itu semuanya mengajarkan Islam, mengajarkan tauhid, semuanya, mengajarkan sholat, itu ada di situ. Ya, jadi semua Nabi Rasul adalah mengajarkan Islam. Gitu. Kalau dia melaksanakan ajaran Nabi Rasul, ya dia pasti masuk surga. Yang penting dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan melaksanakan ajaran Rasul, ya pasti. Ya. Apa tuh? Sabi, lupa hukumnya ngedet. Istilahnya agak ini ya, susah juga ya. Oh, pesannya dong buat anak muda yang suka mengikuti arus jelek. Oh, itu hati-hati dalam pergaulan. Ya, harus pandai-pandai memilih teman. Kita punya ini kan, punya filter. Kita kan punya filter, punya saringan, punya punya timbangan gitu kan. Yang baik ikuti, yang buruk tinggalkan gitu. Jangan terbawa arus, jangan gara-gara dipandang modern, jangan. Pakaiannya modern sementara menampakkan aurat, jangan. Sekalipun itu fashion kelas dunia, sangat modern, tapi kalau menyimpang dari syariat, jangan. Ya, pergaulan laki perempuan kalau emang menyimpang, melanggar pergaulan Islam, tinggalkan. Ya, maka disitulah kita harus pandai memilih teman. Teman yang baik, kita akan terbawa baik. Berteman dengan orang yang buruk, kita pun akan menjadi buruk. Berteman dengan tukang minyak wangi, akan wangi. Berteman dengan tukang terasi, ya bau terasi gitu kan. Sekali lagi, kita timbangannya Al-Quran, timbangannya Islam. Biarkan zaman ini berubah, tapi tetap kita dalam jalan Islam. Jangan terbawa arus. Ketika arus datang, kita berenang di atas arus. Jangan terbawa arus. Kita berenang di atas arus. Kita punya pedoman yang kuat. Ya, sekarang kan zaman sudah mulai berubah. Standar-standar pergaulan berubah. Standar berpakaian berubah. Tapi kita punya Islam, kita punya Al-Quran sebagai timbangan dasarnya, sebagai pedoman dasarnya. Tetap jangan terbawa arus. Ya, jadi kita harus mempengaruhi orang untuk berbuat baik. Jangan terbawa, kita harus membuat arus baru yang arahnya kepada kebaikan gitu. Opa tanya, kita tidak memaafkan orang yang telah merugikan kita. Ya, memang sebaiknya kita memaafkan. Khudil afwa, itu kata Quran. Ya, jadilah orang pemaaf. Memang ada orang bilang, memaafkan bisa, tapi melupakan kayaknya nggak bisa gitu ya. Memaafkan bisa saja, tapi untuk melupakan sulit, nggak apa-apa. Ya, memang apa yang terjadi tidak bisa dilupakan. Udah terekam dalam memori kita, ya begitu. Jadi apa yang terjadi dalam hidup ini tidak bisa di-delete.
Makanya ketika ada orang berbuat salah kepada kita, kita berupaya untuk memaafkan dia, ya. Tetapi melupakan susah, tapi minimal kita memaafkan orang itu. Insya Allah kalau kita memaafkan, maka hidup ini akan semakin membaik. Sekalipun itu berat banget, karena mungkin kadar yang terlalu tinggi kesalahan dia kepada kita. Tapi seorang orang yang bertakwa kepada Allah, kita harus berupaya keras untuk memaafkan dia. Insya Allah itu kan pahalanya sangat besar kalau kita berupaya untuk memaafkan kesalahan orang lain, ya. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 134, ya, itu Allah katakan orang-orang bertakwa itu adalah afina aninas, itu, ya, afina aninas, memaafkan kesalahan manusia yang lain, gitu. Berikutnya, benar nggak Pak, cukup berat membuat apa ini? Benar Pak, ini cukup berat membuat dirikan sekeluarga saya Pak. Aduh, apa nih ya? Maksudnya apa nih? Benar Pak. Oh, cukup berat ya, betul-betul ya. Tadi ya, yang tadi ya. Jadi memang memaafkan itu memang sangat berat, sangat berat. Tapi kita berupaya ya. Bagaimana caranya? Ya, kita harus melihat sisi kebaikan orang itu. Ya, coba kita lihat ada nggak kebaikan dia terhadap kita. Pasti kita temukan. Kalau kita hanya melihat sisi buruknya saja ketika peristiwa itu terjadi, ya gitu berat. Tapi kita coba lihat sisi kebaikannya apa, ada nggak sisi kebaikan. Insya Allah kalau ditemukan sisi kebaikannya, tutup keburukannya, lihat kebaikannya. Itu akan secara berangsur-angsur, secara bertahap, maka kita akan memaafkan. Sekalipun tidak sampai 100%, tapi menurunkan itu ya, itu. Pak, hukumnya maling topi? Oh, topi apa nih? Topi sekolah. Tetapi hukumnya dosa ya. Nah, mendingan minta aja izin make gitu kan. Nah, atau nunggu dia bosen kita pakai juga, jangan sampai ngambil itu. Apapun benda, kalau kita ambil tanpa pengetahuan pemiliknya, itu namanya mencuri. Mencuri hukumnya adalah haram, tidak boleh. Harus izin dulu, apapun bentuknya, sekalipun sekecil apa saja harus izin dulu. Mungkin kalau dengan terus terang, dia malah ngasih yang lebih besar kepada kita, ya, begitu. Iya, sama-sama, terima kasih. Ya, mungkin 1 menit lagi kita akan berakhir ini. Hitungan 1 menit 20 detik akan berakhir. Hukumnya sholat nggak wudhu ya, nggak diterima sholatnya. Coba dibuka tentang syarat sah sholat. Syarat pertama adalah apa? Suci dari hadas dan najis. Itu syarat pertama. Untuk menghilangkan hadas, ya dengan wudhu dulu. Hadas besar dengan mandi, hadas kecil dengan wudhu. Kalau nggak wudhu, ya tidak sah sholatnya. Yang kedua, menutupi aurat, ya, dengan pakaian. Yang ketiga, telah masuk waktu sholat. Yang keempat, menghadap kiblat, baru sah sholatnya itu. Ya, jadi kalau kita sholat tidak wudhu dulu, sunnah maupun wajib, tidak diterima sholat, tidak sah. Karena kunci sholat adalah wudhu gitu. Atau dia wudhu tapi nggak sempurna wudhunya, juga ditolak. Jadi kalau orang wudhu tapi nggak benar wudhunya juga itu nggak diterima sholatnya. Makanya tolong dipelajari tentang bab wudhu, bagaimana cara wudhu yang benar itu, ya. Ya, demikian barangkali pertemuan hari ini. Ya, semoga ada manfaatnya. Ya, tutup. Ini besok ketemu lagi.